sifat dari hasil coding di bahasa assembler itu ada beberapa sifat yang salah satunya adalah dinamakan dengan statis, tapi dia aktif. Di mana yang dimaksud dengan statis yang aktif adalah ketika program di-run, maka tidak ada yang bergerak atau hanya bergerak kemudian diam. Setelah itu dia tidak akan berubah selama tidak ada input yang dirubah, maka tidak akan ada respon. Sehingga jika ada input yang dirubah, maka output pun akan berubah, artinya ada respon. Untuk perintah-perintah aritmatik dan logik pada pemrograman assembler, hampir semuanya dapat dijadikan program dengan tipe statis aktif. Dicontohkan di sini adalah sebuah program assembler di mana dia hanya ada 2 perintah, di mana yang pertama itu adalah masukkan data yang di port 0 ke A. Yang berikutnya adalah keluarkan data yang di A ke port 1. Artinya ini sebagai input, yang satunya adalah sebagai output. Kemudian ada label, sehingga ketika sudah sampai di baris yang di sini akan kembali lagi ke mulai dan begitu seterusnya. Maka untuk melihat bagaimana program ini berlangsung atau berjalan, kita lihat di read 51-nya, di mana ketika program tadi berlangsung, hasilnya dapat dilihat di jendela SIMOut ini, di mana port 0 sebagai input, port 1 sebagai output. Bisa kita lihat ketika port 0 saya pijit, maka hasilnya akan selalu sama dengan port 1. Kalau saya pencet atau ditambah shift, sehingga dia diam terus, maka tetap pada port 1 itu akan selalu mengikuti inputnya di port 0. Ini salah satu contoh yang paling sederhana, sehingga tidak ada perintah atau operan di antara input dan output karena memang sama. Nah, bagaimana dengan adanya operan pada antara input dan output, karena ini masih sama input, ini adalah output. Kemudian antara input dan output ada operan yaitu CPL atau komplement. Sehingga program ini dapat didefinisikan jika dieksekusi, itu adalah program yang outputnya itu akan kebalikan daripada inputnya. Jadi secara bit per bit Anda bisa lihat bahwa setiap bit yang dirubah pada input akan berubah pula outputnya. Ini bisa kita lihat lagi di read 51, di mana kita buka dulu untuk program komplement, di mana input itu tidak sama dengan output. Kita bisa lihat inputnya ada di port 0, outputnya di port 1, dan operannya adalah komplement. Sehingga ketika dieksekusi, bahwa setiap input di port 0 itu akan kebalikan daripada port 0. Jadi port 1 sebagai output akan berkebalikan dengan port 0 secara bit per bit. Bit per bit, bit 7 itu 0, maka bit satunya harus 1. Itu merupakan contoh untuk yang komplement. Maka seperti yang sudah dikatakan tadi, hampir semua perintah daripada
ALU itu dapat dibuat sebagai, eee, program yang statis tapi aktif. Dan kalau program statis aktif, itu harus dapat dibuat definisinya. Sebagai contoh, tadi ini mungkin belum, bahwa, definisi daripada program yang sederhana ini adalah output-nya secara bit atau byte itu akan selalu sama. Maka untuk, lanjut dengan perintah-perintah logika dan, eee, aritmatik yang lanjut, maka perlu cermati beberapa deskripsi di mana, di dalam nanti, real project itu pengembang, bisa saja mahasiswa, itu akan berhadapan dengan, klien, di mana si klien itu tersebut tidak akan lagi bicara, "Anda harus pakai register apa, register 1, 0, 7," tidak tidak terlalu, concern, atau pakai akumulator, atau pakai, eee, alamat, tetapi yang lebih concern daripada pelanggan itu adalah input-nya seperti apa dan output-nya seperti apa. Bahkan hal tersebut disampaikan dalam bahasa sehari-hari atau mungkin saja dalam bahasa awam, bukan bahasa, secara teknis. Sehingga, pengembang, eee, programmer atau mahasiswa harus dapat menerjemahkan bahasa-bahasa sehari-hari tadi ke dalam definisi program atau bahasa yang lebih teknis, maka itulah yang saya sebut sebagai tugas daripada engineer. Engineer sendiri saya sering mendefinisikan sebagai perekayasa. Maka berikutnya, setiap program yang dimunculkan itu harus dapat didefinisikan. Nah, untuk ini, eee, setiap input karena operannya adalah rotate left akan diputar ke kiri. Oke, maka, yang berikutnya adalah kebalikannya, di mana setiap input itu akan diputar ke kanan. Maka kita bisa lihat di, read 51 lagi, setiap, input ada di port 0 itu akan diputar, dalam contoh kasus ini adalah diputar ke kiri. Output-nya port 1, input-nya port 0. Kita run dulu, maka hasilnya dia akan geser ke kiri. Ini saya klik, nah ini akan selalu tergeser ke kiri. Yang paling ujung ini gesernya terputar ke kirinya. Kalau kita klik-klik lagi dia akan bergeser. Demikian pula untuk yang kanan, tapi kita langsung saja ke slide berikutnya atau ke contoh-contoh berikutnya. Jadi kanan sama kiri terminologinya sama, hampir sama sehingga tidak perlu kita praktekkan di read 51. Kemudian untuk N ini perlu saya ulangi lagi bahwa N itu adalah dominan 0. Sehingga apapun angka inputnya yang di port 0, ketika di N-kan dengan 0, itu hasilnya pasti 0. Tapi jika di N-kan dengan 1, karena karena F itu adalah 1, 1, 1, 1, maka inputnya port 0 ketika di N-kan dengan 1, itu hasilnya sama dengan inputnya. Jadi inputnya akan tetap. Kita bisa lihat, sehingga bit tinggi atau bit atas itu akan sama dengan input, sedangkan bit rendah itu akan selalu 0, apapun yang diinputkannya. Maka bisa kita coba di read 51.
Kita buka dulu. Tunggu sebentar, masih mencari. Nah, inputnya kebetulan di sini di port 0, biar sama kita ganti dulu dengan 1. Jadi tetap inputnya 0, outputnya adalah 1. Kemudian kita coba, ini adalah save, kita save saja. Kemudian di run, perlu diingat bahwa di-end-kan dengan F0, sehingga bit yang tinggi itu akan selalu sama dengan input. Tapi berapapun yang saya masukkan di bit rendah, karena di-end-kan dengan 0, dia akan selalu 0. Dia tidak pengaruh berapapun, tapi untuk bit rendah, itu akan sama dengan inputnya. Dia akan ikut dengan input. Kita kembali lihat contoh yang lain di slide, di mana kita akan contoh OR. Di mana OR itu sifatnya dominan 1. Sehingga ketika di-OR-kan dengan F atau 111, maka hasilnya pasti 1. Tapi kalau di-OR-kan dengan 0, itu hasilnya sama dengan input atau sama dengan port 0. Kita bisa lihat lagi di read 51. Kita buka dulu. Port 1 or port. Oke, kebetulan di sini pakainya ini. Nah, di slide kita samain aja karena di slide adalah port 3. Nah, ketika port 0 sebagai input itu di-OR-kan dengan F0, di mana F0 itu adalah 11110000, maka yang berpengaruh hanya di bit rendah karena di-OR-kan dengan 0. Sehingga bit tinggi itu tidak akan berubah, akan selalu sama dengan 1. Kita bisa lihat, dia akan selalu sama dengan 1 berapapun input yang saya berikan di port 0 yang tinggi. Sedangkan untuk rendah, dia akan selalu sama dengan input. Kemudian untuk selanjutnya yaitu exclusive OR, di mana exclusive OR adalah bersifat kebalikan untuk yang diberi bit 1, sedangkan akan sama dengan untuk yang diberi bit 0. Sekali lagi, dia akan berkebalikan untuk yang di bit 1 akan sama dengan yang diberi bit 0. Jadi input dengan output itu akan selalu berubah, tapi berubahnya seperti ilustrasi tadi. Di mana input adalah port 0, outputnya port 3. Port 3 itu akan berkebalikan di bit tinggi, tapi akan sama di bit rendahnya. Kita bisa lihat lagi di read 51, di mana untuk yang exclusive OR belum saya buka. Kita buka dulu. Sebentar. Exclusive OR. Di mana inputnya 0, di sini saya coba outputnya di port 1. Sekali lagi, karena di exclusive OR-kan dengan F0, sehingga semuanya akan ikut berubah, tapi bit tinggi itu akan kebalikan. Bit tinggi itu akan kebalikan, dia akan tidak sama.
sedangkan bit rendah itu akan sama. Itulah exclusive OR, sehingga definisinya adalah program yang di bit rendah akan sama dengan input dan bit tingginya akan kebalikan dengan inputnya. Sehingga kalau saya balik lagi di slide, definisi dari program ini adalah program yang outputnya akan berkebalikan di bit rendah dan sama saya ulangi, program yang di bit rendahnya akan sama dengan input, sedangkan di bit tingginya akan kebalikan dari input. Sedangkan untuk yang N, saya ulangi sedikit, jika didefinisikan adalah program yang outputnya akan selalu rendah atau akan selalu nol di bit rendah dan akan sama dengan input di bit tinggi. Untuk yang OR, saya ulangi, untuk definisinya adalah program yang akan sama dengan input di bit rendah dan akan selalu satu di bit tinggi. Oke, sedangkan untuk yang swap, karena swap ini adalah tukar nibel, maka program ini adalah yang selalu menukar nibelnya, di mana output akan berkebalikan secara nibel dengan inputnya. Sehingga kalau coba di read 51, maka hasilnya adalah seperti ini, di mana inputnya kebetulan ini di port 2, ini port 2 inputnya, outputnya ada di port 1. Sehingga jika port 2 saya ganti, sebentar. Port 2 saya ganti-ganti, maka yang berubah itu di nibel seberangnya. Saya coba pakai shift, maka nibel seberangnya berubah. Nah, ini juga nibel seberangnya. Ini adalah contoh perintah yang menggunakan swap. Nah, demikian adalah contoh-contoh daripada program statis aktif, di mana dia programnya ketika dieksekusi akan berubah sekali, kemudian dia akan menunggu input. Sehingga hampir semua perintah-perintah di ALU itu dapat dibuat menjadi program yang statis aktif. Dan setiap program yang statis aktif itu dapat didefinisikan. Jadi ada beberapa contoh definisi-definisi di mana hampir semua ALU itu dapat dibuat sebagai program yang statis aktif dan memiliki definisi. Terima kasih.